Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadratul mukarramun, para alim, para ulama, dan semua jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aziz yang dirahmati dan diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam sholat subuh berjamaah. Kita lanjut dengan kajian tahsin tilawah, mempelajari tajwid disertai penjelasan maknanya, dan dilanjutkan dengan tanya jawab masail agama. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan, yang hendak kita kerjakan, selalu diterima di sisi Allah, amin ya rabbal alamin, serta menjadi asbab Allah sayang kepada kita, Allah ridhoi kita, sehingga bila mana saatnya malaikat Israel menjemput nyawa kita, kita diberikan hadiah oleh Allah husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kita lanjutkan pada suratul Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما Jadi tasdidatnya kita jaga ya. Pertama, alladzina, lam di sini tasdid ya. Kemudian ya'kuluna riba, ini roknya juga tasdid. Illa, nah ini juga tasdid. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nah, jadi sinnya ada dua di sini ya. Yatakhabbatuhush. Ini shin yang bertitik tiga dibaca tebal. Kemudian minal mas. Nah, seperti itu. Karena sinnya bertasydid. Kemudian tipis karena tidak ada titiknya ya. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas.
Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف Di sini ada beberapa bacaan yang perlu kita dengungkan. Yang pertama, famaja, nun mati bertemu jim, namanya ikhfa, ikhfa hakiki. Kemudian yang kedua, mau'izatum tum. Nah, di sini tanwin berjumpa dengan mim idgham bihunnah. Kemudian fataha, nun mati bertemu ta ikhfa juga, Faman ja'ahu maw'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Nah, di sini ada 3 tasydid, ya. Yamhaqullahu. Nah, ini lafaz Allah. Kemudian hurriba, ra-nya juga tasydid. Yang berikutnya bis shadaqat wa yurbis shadaqat. Ngaten nggih. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah. Wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum lahum ajruhum 'inda rabbihim. Jangan lupa ada huruf qala, nah, gitu ya. Jadi kita tunaikan, ya. Kemudian
Ini juga dibaca mendengung. Non mati berjumpa dengan dal. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini banyak wawu. Nah, ini pengucapan wawu jangan terkesan huwa ditebalkan. Biasa mawon nggih, wa gitu. Jadi contohnya begini kurang lebihnya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Pada kalimat minar ini ada ro, ya. Ro-nya berharokat nopo kasro. Nah ini dibaca tipis, ya. Ada ro itu tebal. Ar-Rahmanir Rahim ini tebal. Nah, ro yang berharokat kasroh di sini dibaca tipis. Caranya bibirnya itu diposisikan seperti senyum. Minari gitu. Ya, kayak orang senyum, ya. Jadi bibir yang sebelah kanan ditarik ke kanan, yang kiri ditarik ke kiri. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. La tadlimuna wa la tudlamun. Nah, di sini kalimat la tadza. Nah, dha ini ada satu sifat namanya isti'la, ya. Berbeda dengan dzal. Kalau dzal istifal. Perbedaannya la tau, ada semacam suara yang menebal gitu. Kalau dzal itu dia menipis, ya. Nah, la tau limuna, katanya, ya. Nah, itu cara melafalkannya ketika mengucapkan dha, lesan kita naikkan ke langit-langit mulut yang ada di atas. Kalau istifal, lesan datar gitu. Ya. La tadlimuna wa la tudlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah.
Nah, ini kadang mengucapkan mai. Nah, ini kurang sempurna. Sempurnanya mai. Nah, bunyinya mai gitu. Nah, i bukan e ya. Kalau yang kurang sempurna mai gitu. Beda ya. Nah, kita contohi yang sempurna. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga hati kita selalu mendapatkan penerangan dari nur dan cahayanya Al-Quran. Wabil khusus di kuburan kelak kita pun mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Amin. Kita terangkan terjemahan dan juga penjelasan makna tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا, yang artinya ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal abadi di dalamnya. Alhamdulillah hadirin sekalian, pagi hari ini pembahasan kita adalah seputaran tentang riba. Ya, riba ini ada yang namanya riba dalam utang piutang itu ya. Dalam hadisnya baginda Nabi disabdakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang, pihak orang yang menghutangi, nah ini kok menarik kemanfaatan, nah, maka kemanfaatan tersebut itulah hukumnya riba. Jadi salah satu contoh, kalau akadnya kita menghutangi 100.000 misalkan, ya, nanti kalau mengembalikan 110.000. Nah, di sini kan ada kemanfaatan berupa 10.000, maka yang 10.000 ini hukumnya adalah riba. Gitu. Begitu juga sebagian ulama itu saking hati-hatinya, ya,
Seperti Imam Nawawi itu beliau menghutangi orang, ya. Itu mau lewat di samping rumahnya itu tidak berani. Karena apa? Kalau lewat di samping rumahnya, khususnya di siang hari, nanti beliau mendapatkan naungan dari bayang-bayang rumahnya orang yang beliau hutangi, itu kan kemanfaatan. Saking hati-hatinya beliau minger itu, mencari jalan lain supaya tidak mendapatkan kemanfaatan berupa bayang-bayangnya orang yang beliau hutangi. Nah, tentang riba ini hadirin sekalian, konsekuensinya Masya Allah berat sekali, berat sekali. Di antaranya orang yang makan riba, yang menulis riba, kemudian semua yang berkaitan dengan riba ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, laknat ini sebagian ulama menerangkan apa? Jauh dari rahmat, jauh dari sayangnya Allah. Anaknya orang itu sudah nggak disayangi lagi sama Allah itu. Nah, maka disinilah kita syukuran sekarang ini sudah ada bank-bank yang syariah ya. Nah itu kan sama-sama mengambil keuntungan Pak. Misalkan bank yang bukan syariah ya, itu kan juga mengambil bunga. Kemudian yang bank syariah juga mengambil bunga. Nah di sini kita bedakan. Bedanya apa? Kalau bank yang syariah itu akadnya adalah jual beli, tidak ada utang piutang. Nah, tidak ada utang piutang. Bahkan misalkan seorang nasabah menaruh uangnya di bank syariah, itu pun akadnya itu bukan menyimpan. Kalau menyimpan ya tidak boleh digunakan sama pihak bank. Tapi akadnya nasabah itu menghutangi bank yang dia titipi uang tadi. Lah maka kalau namanya bank dihutangi ya boleh mau diputar, dijadikan usaha jual beli di pasar, dijadikan usaha jual beli properti perumahan dan lain sebagainya itu hak dia gitu. Nah, maka disinilah hadirin sekalian nanti bahkan berat sekali itu. Orang yang riba itu sama saja nantang perang Gusti Allah itu. Nantang perang Allah. Lah gimana dia mau menang? Oh yang ditantang itu zat yang maha menciptakan alam semesta. Lah maka kadang orang itu loh kan sama-sama ngambil keuntungannya Pak. Ya beda. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah, ini ada permisalan mekaten. Orang kawin dengan orang zina itu kan sama-sama memasukkan ke dalam lubang kemaluannya wanita, gitu. Bedanya di mana? Bedanya di akadnya. Yang orang akad nikah angkah tuka wazawajtuka gitu, saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Si suami menerima atau mengkabul, qabil tu nikah, haha saya terima nikahnya. Lah sedangkan orang yang zina itu kan ya gini wau sak jame piro Kang. Nah itu. Lah bedanya di sini. Nah, bedanya di dalam akad. Begitu juga urusan riba sama jual beli sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, bedanya di dalam akadnya. Maka kalau akadnya jual beli tidak ada akad utang piutang, maka mau mengambil keuntungan berapapun itu ya terserah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalkan satu gelas ini harganya mungkin 3.000 lah atau 5.000. Mau dijual 5 juta boleh-boleh saja. Nah, asalkan antara penjual dan pembeli antarodin saling ridho gitu. Nah, kadang kan ada orang ya, Masya Allah mungkin karena alim ulama, karena apa, akhirnya rida yang dipakai harganya 80.000 dijual 8 juta. Nah, kalau jual beli itu boleh-boleh saja. Tapi paling tidak itu jual belinya jangan di masjid lah ya. Kadang kan sebagian di majelis ilmu, di majelis pengajian langsung, wah ini siapa yang berani nawar
rida yang dipakai ini sebenarnya kurang layak lah ya. Kalau kita akotnya pengajian ya pengajian, akotnya majelis ilmu ya majelis ilmu, nanti jualannya boleh buka warung di pasar sana atau kios ya gitu. Maka ini kalau jual beli boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bahkan pena yang harganya 3.000 mau dijual 300.000. Yang penting innamal bai'u antarodin gitu. Dalam sebuah hadis seperti itu. Jual beli itu dasarnya adalah suka rela atau saling meridhokan, saling merelakan. Seorang penjual melepas barang yang ia jual dengan ridho, dengan senang. Seorang pembeli melepas uangnya, melepas benda yang dibuat membeli atau harga itu. Nah, maka di sini sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah ini kadang ada orang, ya kalau saya dulu sudah kadung, sudah terlanjur gimana? Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang dia didatangi nasihat agama, wabil khusus tentang riba ini, lah kok dia fantaha sudah berhenti, ya sudah. Insya Allah dia akan diampuni oleh Allah. Falahu ma salaf. Apa yang sudah lewat ya sudah dia boleh memilikinya. Gitu. Nah ini kadang ada orang nggak bisa meninggalkan riba. Misalkan ya ini misalkan sudah kadung punya rekening tabungan di bank yang non syariah, bunganya sudah banyak, nggak apa-apa diambil, cuman jangan dimakan. Nah, jangan dimakan ya. Boleh bunganya tadi untuk membuat fasilitas umum, memperbaiki jembatan. Nah, ini jembatan yang lagi rusak tuh dikembangkan itu, gitu. Kita kalau mau ke sini kan dulu cepat karena jembatannya ini rusak jadi mubeng-mubeng dulu. Nah, boleh dibuat membangun WC-nya masjid mana, mahalah mana, ya, masjid yang sekiranya perlu dibangunkan tempat buang air, nah, boleh. Intinya apa? Kalau hasil dari bunga riba itu jangan masuk ke dalam perut. Sebagian ulama membuatkan jalan keluar seperti itu. Buat beli paving, disodakohkan di gang desa kita, gang kampung kita. Dibelikan paving untuk maving halaman masjid mana atau madrasah mana. Berkatan ya. Nah, kemudian kalau orang itu sudah bertaubat, sudah meninggalkan riba, wa amruhu ilallah, ya sudah kita serahkan kepada Allah. Lah kok ngulangi lagi, wa man adafa ulaika ashabun nar. Kok ngulangi lagi, mereka itulah penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi di dalamnya. Nah, kadang ada orang begini, terus gimana Pak? Saya kok mendapatkan kerjaan itu di bank yang non syariah itu, yang berkaitan dengan riba. Ini daruratnya, seandainya tidak ada pekerjaan selain itu ya daruratnya boleh. Tapi kita mengambil secukupnya, yang sekiranya cukup untuk menghidupi kita, keluarga kita, anak istri. Gitu. Nah nanti kalau sudah dapat pekerjaan yang lain, nah kita bisa resign, bisa pindah. Gitu. Mengatakan Pak ya? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Jadi yang namanya riba, janji Allah akan dihancurkan. Ya, orang itu hartanya banyaknya kayak apapun, kok hasil itu tadi nganak nih duit, istilahnya orang Jawa ya. Nah, minjami orang mau pergi ke Taiwan, pergi ke Hong Kong sekian juta. Ya, kalau bulan depan kamu lunasi utang kamu 15 juta ya, lunasinya 16 juta. Nah, bulan depan kok belum bisa nyaur lagi, bulan depannya lagi jadi 17 juta. Nah, gitu. Nah ini walaupun kelihatannya keuntungannya menggiurkan banyak, pasti akan hancur. Hancur ya. Entah mungkin keluarganya ada yang sakit sehingga dibikin berobat ke sana kemari, tidak barokah. Lah yang barokah wa yurbis shadaqat. Allah akan mengembangbiakan
yang namanya sedekah. Nah inilah ujian iman. Orang sedekah itu dohirnya kan uangnya habis ya, nah, karena mengeluarkan uang. Tapi kalau orang riba malah sebenarnya dapat bunga, dapat untung gitu. Nah, akan tetapi janji Allah justru malah berbeda. Nah, orang yang mengeluarkan hartanya untuk sedekah kelihatannya habis, dohirnya habis, justru malah akan dikembangbiakkan oleh Allah. Orang yang riba kelihatannya tambah hartanya, justru malah dihancurkan oleh Allah. Kemudian ayat 277 yang artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kuncinya orang hidup ayem itu bagaimana? Orang hidup tentrem ya ini. Innalladzina amanu, syaratnya adalah iman. Kemudian wa amilus solihat, mau berbuat baik. Berbuat baik pada dirinya sendiri, berbuat baik pada istrinya, pada suaminya, pada anak-anaknya, mantunya, cucunya, keponakannya, berbuat baik kepada teman-teman kerjanya, teman-teman dekatnya. Nah ini hadirin sekalian. Wa amilus solihat. Kemudian kuncinya yang ketiga, wa aqamus sholah, mendirikan sholat. Gitu. Nah ini termasuk sebagian ulama itu mendirikan sholat itu saudara-saudara muslim kita yang belum bisa berangkat ke masjid, ya kita tuntun. Nah, kita datangi ke rumahnya, kita ulurkan tangan kita tuntun ke masjidnya Allah. Itu termasuk makna iqamus sholah, mendirikan sholat. Kemudian yang keempat, kunci supaya orang itu hidupnya tidak dalam ketakutan, tidak dalam kesedihan, wa atauz zakah, mau menunaikan zakat. Nah, ini zakat sudah sering kita sampaikan, ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu zakatul mal, ya, zakat perdagangan, zakat peternakan dan lain sebagainya. Termasuk yang fardu nanti semoga Allah panjangkan umur kita ketemu Syawal lagi ya. Amin ya. Nah, zakat fitrah itu. Kemudian hadirin sekalian, lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala dari Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan juga mereka tidak bersedih. Nah, hanya kalau orang ingin ayam ya, kuncinya 4 ini. Iman, amal soleh, mendirikan sholat, membayar zakat. Kemudian ayat berikutnya 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jadi kalau orang Islam ya, orang Islam itu mau kembali kepada ayat ini. Sudah semua nasabah-nasabah itu mencabut rekeningnya dari bank yang non syariah kembali kepada syariah. Sudah itu orang kafir itu kelabakan itu. Nah, karena orang kafir kan hidupnya dengan riba. Nah, begitu juga misalkan kita orang iman, orang Islam lebih bangga, lebih senang belanja di tokonya tetangga kita yang muslim. Nah, walaupun tokonya mungkin kadang tampilannya kurang baik ya. Seminggu saja, 1 pekan saja menahan diri dari berbelanja di tokonya orang yang bukan Islam kembali kepada menolong saudara muslim. Sudah itu gulung tikar semua itu. Nah, gitu. Nah, ini saja dengan adanya banyak pengumuman-pengumuman misalkan kita mulai tinggalkan kedai-kedai atau toko-toko yang membantu menghancurkan saudara muslim di Palestina gitu. Nah, pokoknya produk-produk yang ada kaitannya orang-orang yang menghancurkan saudara muslim di Palestina tinggalkan, itu sudah mulai ini. Wah, gerai sana tutup, toko ini tutup. Nah, maka di sini dengan kita itu berbangga dengan saudara muslim, di situ ada menolong kepada saudara muslim. Nah, cuman ya itu tadi, kita jangan bakhil kalau tokonya sudah rame. Nah, kita kembang biakan dengan cara sodako. Bahkan ceritanya itu ada orang itu di zaman sahabat
membagi hasil usahanya itu sepertiga-sepertiga. Nah, beliau seorang yang memiliki kebun kurma. Jadi setelah panen, hasil keuntungannya dibagi 3. Sepertiganya untuk tambahan modal, sepertiganya untuk menafkahi anak dan istri, sepertiganya berikutnya diberikan fisabilillah, jalan kebaikan, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya datang suatu masa paceklik, tidak ada hujan sama sekali. Akhirnya seorang sahabat tadi sholat di kebunnya, minta kepada Allah, ya Allah, kebunku ini hasilnya sepertiga untuk keluargaku, memberikan nafkah kepada mereka, sepertiga untuk menambahkan modal untuk usaha yang berikutnya, sepertiga aku sodakohkan, aku infakkan di jalanmu ya Allah. Akhirnya langsung turun hujan, dan yang anehnya, yang ajibnya apa? Hujan itu khusus di kebun beliau. Khusus pun. Maka dari langit pun katanya ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Maka telepon itu namanya hatif bahasa Arabnya. Nah, suara tadi bilang, ini hujan khusus untuk kebunnya orang yang sepertiga hasilnya digunakan fisabilillah. Nah, akhirnya ini menjadi karomah, kemuliaan, menjadi keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya tadi. Kemudian hadirin sekalian, ayat 279 yang artinya jika kalian tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika kalian bertaubat, maka kalian berhak atas pokok hartanya. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizolimi. Ya, jadi kalau orang sudah dinasihati tentang riba, nah, kok tidak mau meninggalkan, itu tadi sama saja nantang perang Allah dan Rasul-Nya. Nah, saya masih punya rekening di Pak, di bank non syariah gimana? Yaitu kalau fatwanya para alim ulama boleh, tetap boleh. Cuman yaitu tadi bunganya atau itu tadi ya, kelebihannya itu dari harta yang kita simpan di situ itu jangan digunakan. Atau kalau seandainya digunakan, yaitu tadi kita kembalikan kepada fasilitas umum. Ya. Sehingga bukan untuk pribadi. Apalagi kalau sampai masuk ke perut, jangan sampai. Ya. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya 280 ya. Dan jika orang berutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kalian menyedekahkan, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi kalau pihak orang yang berhutang itu wajib niat untuk menyaur. Jangan SPD, sak penake dhewe. Sergep utang males nyaur. Nah, ini enggak baik ini. Makanya kalau utang ya dicatat utangnya berapa, kemudian janji nyaurnya itu kapan. Akan tetapi dia orang yang menghutangi, bila mana orang yang berhutang kepadanya kok ada kesulitan menyaur, hendaklah diberi sedekah walaupun tambahan waktu. Nah, walaupun tambahan waktu. Bahkan kalau seandainya dikukurkan wa antasaddaku khairul lakum, seandainya kalian mensedekahkan, sudahlah utangmu saya bebaskan. Saya bebaskan semuanya, saya bebaskan sekiannya, separohnya dan lain sebagainya. Khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, bila mana kalian semua mengetahui. Nah, maka di sini pentingnya nggih, tashihul muamalah, meluruskan muamalah. Akad itu apa? Nah, kalau utang ya niatnya nyaur, ya. Kalau orang yang menghutangi, sudah walaupun kamu akadnya hutang, saya rubah. Ini saya sedekahkan ke kamu saja. Nah, itu lebih baik. Ya. Ya. Kemudian kalau akadnya jual beli, ya kita tunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kalau akadnya sewa menyewa, nah, misalkan punya kontrakan, kalau sudah di
akad awal kok saya menyewa, ya hendaknya orang yang menempati itu membayar. Nah, jangan mentang-mentang ini teman saya sendiri akrab dengannya. Akadnya dulu tuh apa dulu itu? Nah, kalau memang diperbolehkan untuk tinggal di situ tanpa dipungut biaya, ya itu ya hendaklah berterima kasih kepada yang memfasilitasi. Gitu. Kemudian hadirin sekalian, ayat 281, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak didolimi atau dirugikan. Nah, ini hadirin sekalian termasuk bentuk takwanya kepada Allah. Nah, kita takut nanti di akhirat ada tuntutan, ada ini, maka dalam bab utang piutang dicatat, ditulis. Dalam urusan riba tadi sudah dinasihati oleh Al-Quran langsung, bukan yang menasihati orang, tapi ini langsung dari Allah, dari Al-Quran. Nah, maka di sini kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, karena takut nanti kalau kembali kepada Allah akibatnya bagaimana, siksanya bagaimana, dan semua pasti akan ditunaikan balasannya itu. Amal yang baik dibalas dengan surga. Semoga termasuk kita semua ya. Nah, amal yang buruk dibalas dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekapa sih? Nggih, mugi-mugi barokah sedaya lan kita dipun tulung kalih Gusti Allah kangge ngamalaken agamanipun Allah taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل